Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Baitul Aziz di Kota Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyaksikan Hisbah TV, acara Hisbah TV pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmat kepada semuanya. Dan insyaallah taala pada sore hari ini kita masih melanjutkan bahasan kita terkait dengan masalah sebuah amal ibadah yang sangat utama yang sudah kita singgung pada 2 minggu yang lalu atau 2 pekan yang lalu, yaitu sabar. Dan kita mengingatkan bahwa kesabaran ini ya dibutuhkan oleh setiap kita semuanya, karena kehidupan kita selalu diliputi oleh hal yang mengharuskan kita untuk bersabar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seperti yang kita nukil pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kesabaran, membutuhkan kesabaran, karena dia selalu berada di antara perintah yang hendaklah dilakukan, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya dilakukan atau wajib untuk dilakukan, atau merupakan anjuran yang harus dilakukan atau anjuran yang ditekankan untuk dilakukan. Begitu juga manusia berada di antara larangan yang harus ditinggalkan. Demikian pula karena manusia juga berada pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali menjadikan hati kita ketika menjumpai ketentuan tersebut terasa tidak nyaman di dalam hati. Kemudian juga karena manusia itu selalu berada di antara kenikmatan yang harus disyukuri. Kondisi-kondisi ini semuanya membutuhkan apa yang disebut dengan kesabaran. Ketika kita melaksanakan perintah, ada perintah, juga harus bersabar. Bersabar bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar pula di dalam kita mengerjakannya, supaya perintah tersebut bisa kita lakukan secara baik dan kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Demikian pula kita berada di antara larangan. Banyak hal yang dilarang oleh syariat Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang larangan itu baik yang bersifat spesifik maupun yang sesuatu yang bersifat umum, seperti misalnya larangan dari melakukan perbuatan buruk, melakukan keburukan. Ini adalah perintah kapan saja, larang kapan saja itu berlaku.
setiap saat, setiap waktu selagi kita masih hidup di dunia ini, maka larangan tersebut masih berlaku. Maka dari itu kita membutuhkan kesabaran agar kita bisa mengasuh jiwa kita sehingga tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya, karena kita selalu diliputi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kesemua saja yang kita dapatkan itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kalian dapatkan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kapan itu nikmat datang? Selalu saja nikmat itu mengiringi kita. Ketika nafas, hembusan nafas yang kita keluarkan, bersama itu pula curahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan. Maka dari itu kita sangat membutuhkan kepada kesabaran agar kita bisa bersyukur, senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sedemikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah menyinggung ada beberapa hal yang penting bagi kita untuk sebagai upaya untuk mengasah kesabaran kita yang terkait dengan perkara yang dilarang, adanya larangan. Kita membutuhkan kesabaran. Di antara tips yang telah kita sebutkan bahwa kita meyakini bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang jelek, perkara yang buruk. Ketika hati seorang itu sudah yakin bahwa apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan sesuatu yang buruk, maka tabiat seseorang dia tidak akan mendekati perkara-perkara yang buruk. Kemudian juga kita sudah sebutkan kiat yang lainnya sebagai upaya untuk menghindari ya, keburukan-keburukan tersebut adalah bahwa kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melihat kita, yang senantiasa mengawasi kita ya. Bahkan sesuatu yang tersembunyi sekalipun yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahuinya. Maka kesadaran seorang hamba tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya, senantiasa melihatnya ya, baik dia dalam keadaan bersama orang lain ataupun dia sedang dalam keadaan bersendirian. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, apa yang tersembunyi di dalam hatinya, Allah mengetahuinya. Maka ini akan mengantarkan seorang hamba untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba sudah memiliki rasa malu ini, maka ini akan mengantarkan dirinya untuk bersabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian juga hal yang telah kita sebutkan terkait dengan masalah ini, yaitu mengasah kesabaran kita terkait dengan apa yang dilarang adalah kita merasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang disediakan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang demikian ini, yang melakukan perkara yang terlarang tersebut, akibatnya adalah suatu akibat yang buruk ya. Baik itu akan diterima secara langsung di kehidupan di dunianya, apalagi nanti setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana dia kemudian tidak bertobat kepada Allah atas keburukan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmatnya, tidak memberikan ampunan terhadap keburukan, kesalahan yang dilakukannya, maka dia akan mendapatkan siksa yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa yang sangat keras ya, berupa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kembali kita renungkan betapa sangat luar biasa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya.
Inna adzaballahi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Salah satu yang menguatkan kepedihan dari siksa Allah tersebut yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kemudian melanggar larangannya adalah bahwa derajat dari panasnya api neraka itu adalah 69 kali lipat dari panasnya api di dunia ini. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa panasnya api kalian di dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an, satu bagian dari satu banding 70 ya, bagian dari panasnya api neraka. Itu artinya panasnya api neraka itu adalah 69 kali lipat. Bisa dibayangkan, tentu jamaah sekalian pernah berpengalaman ya, sebagai seorang ibu rumah tangga yang salah satu di antara kebiasaannya adalah berada di dapur bergelut dengan api yang panas, dirasakan di dekatnya juga terasa sedemikian panas, apalagi kemudian bersentuhan dengannya. Ini akan semakin menjadikan kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kesabaran kita akan semakin terasah ya, karena kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian hebat siksanya tersebut. Kemudian termasuk juga hal yang akan menjadikan kita terasah kesabarannya adalah dengan cara kita menumbuhkan rasa cinta kita dan memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan seorang hamba ini, Ibu, bisa menjadikan kesabarannya terasah terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala? Sederhana sebetulnya, karena orang yang memiliki cinta kepada seorang, tentu dia akan condong untuk mengikuti, mentaati terhadap orang yang dicintainya. Maka ketika orang yang dicintai tadi melarang sesuatu, ya tentu dia akan berusaha bagaimana agar dia mengikutinya, yaitu tidak melakukan perkara yang terlarang tersebut. Maka demikian pula seorang hamba, Ibu sekalian, ketika dia memiliki rasa cinta atau tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, ya, ini pun akan mengantarkan kepada dirinya, akan memasok energi kesabaran dalam dirinya sehingga dia bersabar terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dilarang itu adalah pasti sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebencian Allah Subhanahu wa taala Ibu dengan apa yang dilarang tersebut adalah karena itu akan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi hamba-hambanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang tidaklah menginginkan dari hambanya kecuali keselamatan, kecuali kebahagiaan, kecuali ketenangan. Nah, oleh karenanya salah satu di antara bentuk kecintaan Allah kepada hambanya adalah melarang ya, para hambanya dari melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan keburukan baginya. Coba Ibu kita renungkan dalam kehidupan kita terkait dengan masalah larangan, misalnya agar kita tidak berkata buruk ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wal kadhiba. Ya, hendaklah kalian menghindari dusta ya. Dusta dalam hal perkataan ya. Begitu juga dusta dalam hal perbuatan. Namun titik tekan dalam sabda Nabi SAW ini lebih kepada ungkapan kata, yaitu kita dilarang untuk berdusta ya. Hendaklah kita menjauhi dusta. Itu artinya dusta itu perkara yang terlarang. Kenapa Ibu Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya, Rasulullah SAW melarang kita dari melakukan perbuatan dusta ini ya, dusta harus kita jauhi. Kenapa? Di antaranya yang disebutkan dalam rentetan hadis ini, Nabi SAW mengatakan fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena orang yang sudah berdusta itu biasanya akan merembet kepada hal yang lain, bukan yang lain ya, akan merembet kepada bukan yang lain.
Contoh sederhana itu misalnya adalah kita berkata kepada anak kita, dan perkataan kita itu adalah perkataan yang dusta, ya. Maka kita akan berusaha. Yang pertama, keburukannya adalah menutupi kedustaan tersebut supaya tidak terungkap oleh anak kita. Kemudian kita akan melakukan perkara-perkara yang akan memalingkan anak kita, ya, dari hal tersebut, ya. Kita akan berusaha menutupi kejelekan-kejelekan kita. Maka ini adalah merupakan keburukan, sehingga kemudian kita terbiasa melakukan keburukan tersebut. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian keburukan, ya. Oleh akibat dari apa Ibu? Akibat dari kita melakukan perkara yang terlarang tersebut, ya, akan mengantarkan kita kepada kefasikan dan keburukan yang lain. Dan kalau kemudian kita sudah terbiasa dengan keburukan-keburukan ini sangat besar peluangnya kemudian apa? Kita akan terantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dalam hadis tersebut dikatakan, hendaklah kalian menjauhi dusta, ya, hindari dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka. Artinya bahwa keburukan-keburukan yang sedemikian banyak yang dilakukan oleh karena keburukan sebelumnya yang dilakukan itu akan menjadi kebiasaannya, menjadi terbiasa, sehingga dia tidak sadar bahwa sebetulnya yang dilakukan tersebut adalah keburukan, sehingga kemudian itu sudah terbiasa menjadi hal yang biasa baginya, ya. Sehingga tidak terbuka peluang baginya untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena dia menjadikan kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, dusta tersebut sebagai sesuatu yang biasa dilakukan, sehingga itu sudah jadi kebiasaannya. Sehingga sangat sulit untuk menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang buruk, ya. Nah, itu sekalian dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gambaran sederhana bahwa keburukan-keburukan tersebut, ya, ini akan berakibat yang tidak baik, dan oleh karenanya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-Nya kita semuanya ini dari melakukan keburukan-keburukan tersebut, ya. Jadi apa yang dilarang oleh Allah pasti itu adalah keburukan, dan oleh karena Allah itu tidak menginginkan hamba-Nya agar terjatuh ke dalam keburukan, agar nasib buruk nantinya, Allah melarang hamba-Nya. Ini bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita tumbuh, ya, agar terasah kesabaran kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam keburukan itu, yang perkara yang dilarang tersebut adalah meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menyadari bahwa apa yang dilarang tersebut ini adalah demi untuk kebaikan kita hamba-Nya, ya. Kebaikan kita hamba-Nya. Kemudian di samping itu juga hal yang lain yang bisa kita ketahui bahwa tadi sudah kita singgung sebetulnya bahwa keburukan kita harus yakini bahwa dampak buruk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu, ya, pengaruhnya sangat berbahaya. Pengaruh yang ditimbulkan dari, ya, keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia menjadikan, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan terdapat titik hitam di hatinya. Kalau dia kemudian bertobat, niscaya titik hitam yang melekat dalam hatinya itu akan bersih kembali, hatinya akan cemerlang kembali. Tetapi ketika keburukan, kemaksiatan itu dilakukan terus oleh dirinya sehingga bertumpuk-tumpuk, itu nanti akan menjadikan hatinya itu akan tertutupi. Ketika hati seorang itu tertutupi dengan keburukan-keburukan itu, ini akan mengakibatkan dia tidak bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Sehingga ketika orang itu sudah terbiasa melakukan keburukan, itu menjadi sesuatu yang biasa dilakukan, sehingga menganggap bahwa keburukan tadi tidak ada masalah. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah keburukan yang harus ditinggalkan.
Kenapa itu terjadi? Itu karena hatinya sudah tertutup sehingga tidak memiliki kesadaran bahwa itu adalah keburukan yang harus ditinggalkannya. Ya. Ini akibat buruk tentu saja, ya. Karena dia apa? Berarti dia akan sesat, ya. Bukan sesat selamanya. Karena apa? Dia berada di jalan memilih apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekali lagi ini akan apa? Akan mengantarkan kepada kebinasaan, akan mengantarkan kepada kecelakaan, ya. Terlebih nanti di akhirat. Kemudian di samping itu ibu juga di dunia dia akan merasa sempit, ya. Akan merasa sempit oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya, ya. Kemudian juga menjadikan hatinya lemah, ya, dalam menghadapi, ya, hiruk pikuk, ya, kehidupan dunia ini. Ya. Demikian ini bagian dari dampak buruk, ya, jika keburukan-keburukan itu yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka pengetahuan tentang bahwa keburukan yang dilakukan itu berpengaruh negatif, ini pun akan bisa apa? Akan bisa mengasah kesabaran kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam keburukan. Nah, kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara yang akan membantu kita agar kesabaran kita terasah terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tips yang lainnya, dan ini adalah merupakan kunci dari kesemuanya apa yang telah kita sebutkan ibu, yaitu apa? Yaitu hendaklah kita mengokohkan tumbuhnya pohon keimanan. Kita menyemai keimanan kita, menumbuh kembangkan keimanan kita, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau seandainya keimanan seorang hamba ini sudah kuat, sudah baik, sudah tertata dengan rapi, dengan baik, ini semuanya akan apa? Bisa menolak, akan menolak apa? Kemungkinan hal buruk yang akan dilakukannya. Karena ketika dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, peraturan-peraturan yang tersebut, ya, sudah tidak ada keraguan di dalamnya tentang keburukan perkara yang dilarang itu, sesungguhnya itulah yang akan menghalangi seorang hamba dari melakukan keburukan. Seperti misalnya kita sudah 100% yakin bahwa berzina itu diharamkan dan akibatnya sangat buruk sekali, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita yakini prinsip ini, ya. Dan ketika kita sudah yakin bahwa ini adalah merupakan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, kita iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita ini akan membentengi kita terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Demikian juga misalnya ibu kita tahu bahwa melakukan pencurian itu adalah sesuatu yang buruk, ya, dan akan berakibat buruk. Kita iman bahwa Allah melarangnya, ya. Kita iman bahwa konsekuensinya yang ditetapkan oleh Allah adalah misalnya dipotong tangannya, ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Pencuri itu dipotong tangannya. Ini konsekuensi di dunia. Ketika konsekuensi di akhirat nanti, dia suruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diadili dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Dia akan dituntut untuk mengembalikan apa yang harta yang telah diambilnya secara tidak benar dari saudaranya. Pada waktu itu sudah tidak ada lagi tidak bermanfaat lagi. Dirham, uang itu tidak memberikan manfaat sama sekali, bahkan sudah tidak ada. Artinya peluang untuk melakukan pembenahan diri nanti ketika berada di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan itu sudah tidak ada. Itu artinya kebinasaan nanti yang akan didapatkan. Kalau juga tidak mendapati hal untuk mengembalikan apa yang telah diambil, niscaya nanti keburukan, ya. Orang yang dizalimi tadi ketika di dunia akan ditumpahkan pada orang yang melakukan kezaliman tadi, mengambil hartanya tadi. Ketika itu nanti sudah habis, kebaikan orang yang mengambil harta tadi, yang melakukan kezaliman tadi
diberikan kepada orang yang dizalimi. Itu artinya dia nanti akan sampai kepada titik nol kebaikannya, tidak memiliki kebaikan kalau dia melakukan kebaikan. Kalau ini yang terjadi itu tentu akan mencelakakan dirinya. Ini adalah salah satu di antara akibat dari keburukan kezaliman. Maka ketika seorang hamba itu yakin, percaya, membenarkan 100% dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini, maka sesungguhnya ini akan menjadikan seorang hamba kesabarannya terasa sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal terkait dengan bagaimana itu kita mengasah kesabaran kita agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana itu kita mengasah kesabaran kita terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara caranya itu adalah kita yakin. Kalau tadi sama-sama yakin yakin dan membenarkan tanpa unsur keraguan sedikit pun akan janji Allah Subhanahu wa taala berupa balasan yang baik dari Allah bagi orang-orang yang mentaatinya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita banyak di dalam Al-Quran itu ketika kita membaca, kita dapati berita berupa janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan kebaikan bulan, misalnya puasa atau zakat atau yang lainnya, berinfak, sedekah, disebutkan tentang janji berupa pelipatan ganda pahalanya misalnya. Orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya akan diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat misalnya. Mereka akan mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini harus diyakini oleh kita, yakin 100% tanpa ragu sedikit pun. Meskipun sekarang kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tetapi karena kita yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang mentaatinya, maka seorang hamba pun akan bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, kita bersabar, ini adalah perintah dari Allah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan ini, bahwa sholat itu bagian dari apa? Dari kebaikan yang disyariatkan. Bahkan dia adalah bagian dari perkara yang bila seorang hamba melakukannya dengan baik, itu menjadi apa? Sarana penghapusan dosa yang dilakukan oleh seorang. Nah, ini adalah gambaran orang yang melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, pasti dia akan mendapatkannya 100%, dia yakin tidak ragu. Ini saya dia akan bimbing untuk bersabar, selalu istiqomah, berusaha istiqomah melakukan ketaatan tersebut, tidak kemudian berhenti. Berbeda dengan orang yang tidak sabar itu, wah mana ini janjinya saya dapatkan, saya sudah sholat 5 waktu sehari semalam, saya sudah melakukan ketaatan ini, sudah banyak berdoa, sudah banyak ini dan itu melakukan ketaatan, tapi belum saja melihat kebaikan yang kasat mata. Ini orang yang tidak bersabar demikian, dia ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah akan kebenaran janjinya tersebut. Tapi berbeda dengan ketika seorang hamba itu yakin dengan apa yang Allah janjikan, maka ini akan apa? Dia akan bersabar. Seperti hal ini bersabar ketika menuntut ilmu, konsentrasi mendengarkan, karena memang demikian yang dituntut. Harus diperhatikan sesuatu ilmu yang disampaikan harus diperhatikan agar mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW akan mendatangkan kebaikan baginya, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian di hadapan para malaikatnya karena hamba tersebut berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Untuk mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuang dalam ayat Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Nabi
bersabar dalam hadis-hadisnya. Dia bersabar, menyimak secara baik, karena dia yakin dengan janji tersebut. Berbeda ketika tidak yakin, ya sudah terserah saja apa yang dilakukannya, mungkin sambil ngantuk-ngantuk, ambil macam-macam ya. Tapi karena seorang itu bersabar, yakin dengan apa yang dijanjikan ini, ya, ini akan apa? Akan mendorong dirinya untuk berusaha sungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, takut kepada Allah akan siksanya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang yang akan sukses nantinya, dia akan mendapatkan kemenangan. Kemudian cara yang lain, di samping kita yakin dengan janji Allah berupa balasan yang baik tersebut, juga kita harus yakin dengan bahwa balasan yang baik tersebut pasti diperoleh. Kalau tadi yakin dengan janjinya, yang kedua yakin bahwa pasti janji tersebut akan didapatkan. Ya. Baik di kehidupan dunia ini, meskipun bentuknya beragam, ya, bentuknya beragam, begitu juga di akhirat nanti. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar untuk melakukan ketaatan ini ketika di dunia ini, ya, dengan mengatakan, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru." Ya, pada hari ini, sungguh pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka disebabkan karena kesabaran mereka ketika di dunia. Ya. Maka sekali lagi Ibu, ketika seorang bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hal melakukan ketaatan, ini pun akan menjadikan, ya, dia yakin dengan balasan bahwa itu pasti akan didapatkannya. Ini pun akan membantu bersabar dalam melakukan ketaatan. Itu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, termasuk juga yang akan membantu kita untuk terasah kesabaran kita terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa kita harus yakin balasan Allah itu jauh lebih baik ketimbang apa yang kita lakukan. Balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Mungkin itu kita lakukan hanya duduk di masjid begini, memasang telinga baik-baik, mendengarkan apa yang disampaikan. Mungkin sebagian di antara kita ada yang menulis pelajaran yang disampaikan. Sederhana pekerjaannya, tapi ketahuilah Ibu bahwa balasan itu yang akan kita dapatkan, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar. Secara dohir Ibu hanya apa sih yang didapatkan, harta tidak mendapatkan ketika duduk di sini, tidak ada pembagian uang, tidak ada pembagian beras, tidak ada pembagian sembako dan sebagainya. Tidak mendapatkan itu, ya kan? Tapi ketahuilah Ibu, kita semuanya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan salah satu di antara bentuk keuntungan yang sangat besar itu adalah dalam bentuk kita akan terbimbing, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena kita menempuh jalan itu, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Ibu Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memberikan apa? Kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga. Itu artinya seorang ketika mendapatkan ilmu, dia akan terbimbing Ibu. Ini loh syariat Allah, ini loh yang baik, ini loh yang buruk, ini yang disyaratkan, ini tidak disyaratkan. Yang disyaratkan dilakukan, kebaikan dilakukan, keburukan dijauhkan. Misalnya ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan rahmat Allah itu nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Maka sekali lagi Ibu, ini balasan yang jauh lebih baik ketimbang apa yang kita lakukan. Balasan yang lebih baik ketimbang apa yang kita lakukan. Contoh yang lainnya itu dalam hal misalnya berinfak, ya. Dan berinfak itu tidak disebutkan berapa nilai kadarnya Ibu. Allah tidak menyebutkan hendaklah kalian berinfak misalnya 100.000. Tidak. Tidak harus berinfak misalnya 1 juta misalnya, ya, 50.000. Tidak ada batasan. Ya. Mau 100 rupiah boleh, 500 rupiah boleh, dan seterusnya. Dan
akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan permisalan di dalam Al-Quran itu ya. Orang yang permisalan, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti halnya apa, sebutir biji yang ditanam kemudian akan menghasilkan apa? 7 bulir, masing-masing bulir itu nanti akan menghasilkan 700, menghasilkan berapa? 70 sampai 700 kelipatan. Maka ini merupakan gambaran sederhana bahwa satu saja kebaikan yang ditanamkan oleh seorang hamba, yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk infak ini akan menghasilkan pelipatan ganda yang sedemikian banyaknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi yang lebih baik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Maka boleh saja ibu, boleh jadi ibu sama-sama, ibu fulan atau ibu fulana gitu ya, A sama B sama-sama berinfak misalnya 1.000 rupiah, kan nilainya sama ibu ya, nilainya sama, tapi belum tentu nanti dia akan mendapatkan pahala yang sama dalam hal pelipatan gandanya. Kalau tadi kaidah umumnya satu akan dibalas menjadi 70, kemudian dikali dilipat gandakan sekian banyak 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan ya, sampai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi misalnya si A ini ya, tidak ikhlas dalam berinfak, sementara si B ikhlas dalam berinfak. Meskipun sama-sama nilainya infaknya 1.000 ya, itu nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau tadi tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, seolah-olah dia membuang hartanya saja begitu, karena tidak ikhlasnya. Tetapi orang yang berinfak sebesar 1.000 atau bahkan misalnya lebih kecil dari itu 500 rupiah saja misalnya, tetapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi nilainya lebih besar ketimbang orang yang berinfak 1.000 yang secara nominal itu lebih besar. Ya, demikian. Ya. Ini sekedar gambaran ya, bahwa dalam hal beramal kita harus yakin, beramal soleh kita harus yakin bahwa kita akan mendapatkan pelipatan ganda yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita yakini, tentu kita akan apa? Termotivasi untuk bersabar, senantiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan itu, karena kita merasa ingin untuk mendapatkan pelipatan ganda tersebut dan kita yakin itu akan kita dapatkan. Ya. Nah, ibu sekalian yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan 2 poin ini terkait pengingatan tentang masalah kesabaran, mengasah kesabaran kaitannya dengan agar kita terhindar dari keburukan, demikian juga agar kita semakin terasah kesabarannya untuk melakukan ketaatan. Mudah-mudahan 2 poin ini bisa memberikan manfaat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga terbimbing untuk bisa semakin meningkatkan kesabaran kita terkait dengan kedua hal ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan bahas poin yang lainnya terkait dengan masalah kesabaran dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.